Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Garoma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradilan pada masa Turki Utsmani. Sekilas tentang sejarah Turki Utsmani. Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dan dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsman bin Sauji bin Ortogol bin Sulaiman Shah bin Kiai Alep. Garis keturunan Bani Utsmani bersambung dengan kabilah Turmaniyah yang mendiami daerah Kurdistan. Suku Turki adalah bangsa yang hidup secara nomaden, eksis dari agresi bangsa Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke Irak dan Asia Kecil. Kakek dari Utsman, Sulaiman, hijrah bersama kabilahnya. Mereka berimigrasi sampai pesisir laut dengan di Anatolia. Mereka hidup berdampingan dengan bangsa Arab Muslim yang mendiami daerah selatan Anatolia. Interaksi yang harmonis terjalin di antara mereka, sehingga lambat laun mereka pun peradilan pada masa Turki Utsmani. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum, peradilan perdata, bekerja sama dengan kodok yang merupakan bagian dari unit peradilan agama-agama. Di setiap unit kerja lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, dan tempatkan seorang komandan polisi yang berada di bawah komando kodok. Ia disebut juga subasi. Pelaksanaan ibadah pada masa Sulaiman Al-Kanuni begitu kental terasa. Ia mewajibkan rakyatnya yang muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan. Bagi yang tidak menjalankan, maka akan dikenakan denda dan sanksi badan. Ia juga berhasil menerjemahkan Al-Quran. Sebelum tazimat, raja-raja Utsmani memiliki dua bentuk kekuasaan: memerintahkan negara dan kekuasaan, menyiarkan dan membela agama Islam yang dibantu oleh dua pegawai tinggi, Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Keduanya tidak punya hak suara dalam pemerintahan. Mereka hanya menjalankan tugas atas perintah Sultan. Ketika Sultan berhalangan atau bepergian, ia digantikan oleh Sadrazam dalam menjalankan pemerintahannya. Syekh al-Islam adalah seorang pejabat tinggi negara. Selain sebagai pengawas atas memberlakukan hukum Islam, ia juga mengawasi kinerja para qadhi dalam menjalankan tugasnya. Sesudah tazimat, pada akhir periode Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin banyak dan pelik. Sumber hukum yang dipegang pun tidak hanya sebatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum Barat Eropa. Hal ini diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam yang diwakili oleh kerajaan Utsmani, sehingga memunculkan lembaga peradilan yang sumber hukumnya saling berbeda, yaitu Mahkamah Al-Tawaif, Qadha Al-Qasuli, Qadha Mahkamah Pidana, Qadha Mahkamah Al-Hukuk. Kodifikasi Undang-Undang Perdata. Tindak lanjut dari upaya mengodifikasi hukum pada masa Turki Utsmani dilatar belakangi oleh majunya kehidupan Islam, pesatnya ilmu pengetahuan yang melahirkan ilmuwan dan imam-imam madhab yang tersebar di berbagai daerah.